Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil afadil, hayyakumullahu jami'an. Pertama-tama saya ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bikum fi dauratina, di daurah kita yaitu ngaji kitab Jurmiyah. Mudah-mudahan dengan daurah ini kita bisa menambah ilmu pengetahuan bagi yang belum mengetahui, barangkali sebagai jalan pintu untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, salah satu kuncinya yaitu dengan mempelajari ilmu nahwu. Dan juga bagi yang sudah pernah mengaji ataupun sudah belajar Al-Jurmiyah, barangkali ini sebagai bentuk murojaah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dengan singkat, dengan simpel, dengan bahasa yang mudah. Mudah-mudahan tujuannya adalah untuk memahami nahwu dasar bahasa Arab. Kita ambil kitab Jurmiyah, kitab yang cukup masyhur di kalangan para pembelajar bahasa Arab. Jurmiyah terutama di pesantren-pesantren di Indonesia. Kitab Al-Jurumiyah, itu kan. Al-Jurumiyah. Nah, itu nama kitabnya yang masyhur seperti itu. Nah, kitab ini ditulis oleh salah satu ulama ahli nahwu pada masanya, yaitu yang dikenal dengan Ibnu Ajurrumi. Nah, Ibnu Ajurrumi itu nama lengkapnya siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud. Jadi Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sin. Ada nama nisbah kabilahnya As-Sinhaji. Sinhaji. Nah, ini dinisbatkan kepada salah satu kabilah yang ada di mana, di wilayah Fas di Maroko, di Maghrib atau Maroko. Nah, jadi beliau orang Maroko. Nah, beliau sendiri itu lahir sekitar tahun 672. Nah, dan wafat sekitar tahun 723. Nah, ataupun ada yang mengatakan 724. Nah, dan juga ada yang mengatakan beliau lahir ini ketika Imam Malik wafat. Nah, seperti itu. Nah, jadi karya beliau sangat fenomenal tentunya, dan sangat dipakai di kalangan pembelajar bahasa Arab. Nah, terutama untuk mendasari untuk langkah awal belajar ilmu nahwu. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali, bukan hanya di Indonesia, di dunia Arab, di seluruh dunia tentunya yang mempelajari bahasa Arab pada umumnya. Oke. Next, kita lanjut untuk mempersingkat waktu di bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Anwa'ul Kalam atau Babul Kalam. Qala al-musannifu rahimahullah: Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun: ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami alayh wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba wat ta'u. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Nah, sekarang al-kalam. Kalam itu apa sih? Nah, kalam itu dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa artikan perkataan, perumpamaan, atau ibaroh, gitu kan? Atau ungkapan. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam istilah nahwu,
pengarang kitab ini mengatakan kalamiyatu yaitu apa? Huwa lafzu al-murakkabu al-mufdu bil wad'i. Jadi segala sesuatu yang terdiri dari lafzu. Jadi kalam itu lafaz, terus murakkab, terus mufid, terus wad'u. Ini kalau ada 4 unsur ini maka disebut kalam dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu. Lafaz, al-lafzu. Al-lafzu. Lafaz di sini ya dalam bahasa Indonesia pun disebut lafaz gitu kan. Nah, ketentuannya dalam bahasa Arab itu al-lafzu sautul mustabilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi lafaz di sini suara. Terus apalagi yang keluar dari mulut, keluar dari fam, mulut kan. Suara yang keluar dari mulut, suara. Terus ketentuannya huruf ala ba'dil hurufil hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf Arab. Kalau huruf bahasa Indonesia atau apa, itu bukan disebut lafaz. Nah, jadi harus suara yang keluar dari huruf. Dari mulut, yaitu dari huruf hijaiyah. Nah, seperti itu ketentuannya. Nah, lanjut. Selanjutnya, yang kedua itu al-murakkab. Nah, al-murakkab. Murakkab ini artinya susunan secara bahasa. Susunan. Nah, secara istilah, ma tarakkaba min kalimataini au aksar. Jadi, yang terdiri dari kalimatain. Kalimatain dua kalimat. Dua kata dalam bahasa Indonesia kita ada 2 kata. Kalimat dalam bahasa Arab disebut kata dalam bahasa Indonesia. Au aksar ataupun lebih atau lebih dari 2, 3. Jadi kalau 1 tidak disebut murakkab. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah mada asalis al-mufid. Mufid itu yang memberikan faedah, berfaedah. Nah, jadi berfaedah ini maksudnya informasinya sudah jelas. Ma'afada faidatan yahsunu 'alaiha sukutul mutakallim bihaisu la yasiru sami'u muntaziran tatimmatal kalam. Nah, jadi ketika si mutakallim ngomong sudah cukup jelas dan yang mendengarkan sudah paham maksudnya. Nah, seperti Zaidun qaimun. Nah, kita ngambil Zaid contohnya karena yang jadi selebritis di Jurmiyah itu ya si Zaid gitu kan. Rata-rata contohnya nanti Zaid gitu. Si Zaid berdiri. Zaidun qaimun. Ya udah, Zaid berdiri. Kita tahu berdiri itu kayak gimana ya? Ya berdiri, bukan duduk gitu kan. Setidaknya sudah paham di sana. Ataupun tidak ada informasi yang janggal atau yang memerlukan jawaban gitu kan. Seperti hal ja'a Zaidun? Nah, itu pertanyaan kan? Hal ja'a Zaidun, apakah si Zaid datang? Nah, di sana itu udah lebih dari 2 kata, cuman apakah itu sudah mufid? Nah, belum. Kan kita mikir yang mendengar itu hal ja'a Zaidun, Zaid udah datang belum? Nah, belum ataupun sudah. Nah, itu masih timbul pertanyaan, berarti itu belum mufid, informasinya belum lengkap atau belum jelas gitu. Nah, itu yang disebut dengan mufid. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bil wad'i al-wad'u. Nah, al-wad'u di sini setidaknya secara umum itu kita artikan bil wad'i ini dengan bahasa Arab. Jadi harus bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Inggris misalkan I am sorry, kan, itu bukan kalam. Kalau dalam kaidah ilmu bahasa Arab bukan disebut kalam karena bukan bahasa Arab. Walaupun itu secara makna mungkin udah jelas, udah memberikan faedah gitu kan. Ya, bukan kalam tapi. Nah, ada juga yang berpendapat maksud di sini al-wad'u di sini ada dua kategori. Yang pertama yaitu al-wad'u al-arabi, yaitu yang tadi disebutkan yaitu dengan bahasa Arab. Yang kedua al-mutakallim, yaqsid mutakallim gitu kan. Jadi orang yang memang
sedang ngomong gitu kan. Jadi orang yang jelas yang sedang ngomong gitu kan. Si mutakalim itu berbeda dengan orang yang mengigau, orang yang mabuk. Nah, itu katanya nggak disebut ataupun tidak masuk kategori al-wad'u. Jadi kalam yang berbentuk bahasa Arab gitu kan. Nah, itu ada pendapat. Oke. Selesai di sini. Jadi kalam itu yang pertama al-lafadz, murakkab, mufid, dan bil wad'i. Simpelnya kalam itu bentuk lafadz yang dari yang keluar huruf hijaiyah, murakkab yang terdiri dari dua kalimat, dua kata atau lebih, mufid yang memberikan faedah, wad'u dengan bahasa Arab. Nah, itu kalau ada 4 unsur itu maka disebut kalam. Kemudian wa aqsamu salah satu, pembagian kalam itu ada 3. Kalam ada 3, ismun, fi'lun, harf. Ismum yaitu kata benda, fi'il kata kerja, harf kata sambung. Nah, itu pembagiannya itu kalam itu. Nah, ada 3. Nah, yang pertama isim atau kata benda, ismun. Nah, isim itu ya kata benda, itu sesuatu yang menunjukkan nama. Nah, kemudian di sini fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaihi wa hurufil khafdi. Nah, isim di sini ada beberapa ciri. Diketahui isim itu ada cirinya atau ada alamatnya. Yang pertama dengan khafad. Khafad. Terus yang kedua tanwin. Tanwin. Yang ketiga dukhul alif lam. Nah, masuk alif dan lam. Yang keempat huruf khafad. Hurufil khafdi. Nah, yang pertama itu khafad. Khafad itu dalam bahasa lain jar. Nah, cirinya apa? Ciri yang dasar itu dari khafad itu yaitu tanda kasroh. Itu alamat asalnya. Nanti pembahasan lainnya ada alamat-alamat yang lain. Nah, itu khafad. Jadi harokat yang ada di akhir satu kata, Muhammadin. Nah, ini di sini khafad ini maksudnya ini. Nah, itu khafad. Yang kedua tanwin. Nah, tanwin. Nah, tanwin itu ya entah tanwin yang bersifat domaten, kasroten, fataten gitu kan. Yang penting tanwinnya tuh double, harokat double gitu kan. Nah, jadi fataten apa kasroten, nah itu tanwin. Nah, itu. Jadi ciri isim kalau ada tanwin berarti itu isim gitu. Jadi ada satu kata atau satu kalimat ada harokat seperti itu, ada tanda seperti itu, atau dibaca seperti itu, baca tanwin ya berarti itu isim. Nah, kemudian dukhul alif walam. Alif walam al. Nah, jadi masuk sebagai ciri isim. Contoh al masjidu. Masjidu. Nah, ini ada alif lam lam. Alif lam kemudian masuk kepada lafaz al masjidu. Nah, al masjidu di sini berarti apa? Isim. Nah, karena kemasukan alif dan lam. Nah, selanjutnya hurufil khafdi. Nah, huruf khafad. Nah, huruf khafad itu kata sambung yang menyebabkan harokat akhir kata tersebut berubah menjadi harokat khafad. Nah, khafadnya balik lagi ke awal. Ya, tapi ini huruf khafad, jadi masuk huruf khafad. Kok kenapa dipisah antara khafad dan huruf khafad? Karena ada harokat khafad yang terjadi tanpa huruf, tanpa dimasuki huruf gitu. Nah, huruf khafad wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Min, kita tahu artinya min. Ma ma'nahu min? Min itu artinya dari. Kemudian ila. Ma ma'na ila? Kepada, ke atau kepada gitu.
Kemudian wa ba'dahu madza? An. An itu bisa diartikan dari atau tentang, ya seperti itu. Nah, kemudian apalagi? Ala. Nah, ala itu artinya bisa di atas atau terhadap. Kemudian fi. Fi itu artinya ya di dalam gitu kan. Kemudian apalagi? Ruba. Ruba itu artinya sedikit atau jarang. Walba artinya dengan, walkaf seperti, walam itu untuk. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalimat dimasuki huruf-huruf ini, maka itu dipastikan isim. Seperti minal masjid misalkan, dari masjid. Nah, ini masjid di sini disebut apa? Dikuatkan dengan apa? Ada ciri alif lamnya, kemudian ada min, berarti isim. Atau min Muhammad, atau min Zaid, min Muhammad dari Muhammad, min Zaid dari Zaid. Nah, itu ada minnya, berarti itu tuh si Muhammad itu, kalimat Muhammad atau kalimat Zaid itu isim atau kata benda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan lagi huruful qasam. Nah, qasam itu ya huruf yang berarti sumpah gitu kan. Nah, huruful qasam, huruf sumpah. Nah, al-waw wal ba' wat ta'u. Waw, wal ba'u, al-wawu wal ba'u wat ta'u. Jadi contohnya apa? Ya, yang paling masyhur seperti ungkapan sumpah wallahi, artinya kan demi Allah. Wallahi, afwan, tallahi, billahi. Nah, artinya sama, demi Allah. Demi Allah. Itu kalimat sumpah. Nah, seperti itu. Ini juga mengjerkan. Jadi mengkhafadkan, merubah harokat. Nah, itu kan. Jadi kan maksudnya wallahi, billahi, tallahi. Nah, ini poinnya di sini, harokat ini. Nah, tuh. Oke. Lanjut. Sekarang setelah kita tahu ciri-ciri isim, kita beralih kepada ciri-ciri fi'il. Fi'il itu apa tadi? Kata kerja. Fi'il. Fi'lun, kata kerja. Nah, cirinya apa aja? Qad, sin, saufa, wa ta'nis. Ta'nis as-sakinah. Nah, itu. Jadi kalau kemasukan ini, ya maka bisa dipastikan itu adalah fi'il atau kata kerja. Nah, ini qad artinya, qad itu masuk entah fi'il mudhari atau fi'il madhi. Itu kan. Jadi artinya disesuaikan dengan kondisi apa, masuk ke fi'il mudhari atau fi'il madhi. Nah, untuk sebagai penguat kalau masuk ke fi'il madhi, misalnya qad jaa, benar-benar telah datang. Kemudian sin, ada sin di sini, sin atau huruf sin gitu kan. Seperti kalimat sayakul. Nah, sayakul di sini artinya kan dia akan makan. Sin itu artinya menunjukkan istiqbal, mustaqbal, masa yang akan datang. Jadi sayakul, dia akan makan. Sama dengan saufa, sama juga saufa. Saufa yakul. Nah, artinya akan makan. Nah, saufa yakul itu akan makan. Cuman bedanya sin dengan saufa, kalau sin itu istiqbal tapi qarib, saufa istiqbal tapi ba'id. Jadi rentang waktunya kalau kita ingin mengatakan dia akan makan, tapi ya kita udah tahu sebentar lagi waktunya tidak terlalu lama bahwasanya dia akan makan, berarti kita mengatakan sayakul. Kalau rentang waktunya lama, bisa besok atau besoknya lagi, ya, kita bisa menggunakan ungkapan saufa yakul. Kemudian terakhir ta'nis sakinah. Tak sukun yang menunjukkan gender
atau ya gender perempuan gitu kan. Seperti apa? Ja'at misalkan. Ja'at, datang, telah datang. Siapa yang telah datang? Dia itu siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, ini tak tanis, tak sukun yang menunjukkan perempuan, gender perempuan gitu kan. Nah, itu. Nah, di sini kalau ada seperti ini berarti ini kalimat ja ini fi'il atau kata kerja. Nah, itu. Kemudian yang terakhir dari aksam kalam itu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalil fi'li. Jadi tidak masuk ciri-ciri isim, tidak juga ciri-ciri fi'il. Udah mustaqil, berdiri sendiri. Nah, huruf itu. Jadi nggak bisa kemasuki ciri-ciri apa yang ada di isim atau fi'il. Nah, seperti min, huruf min misalkan. Min di sini tidak bisa dimasuki alif lam, al min misalkan, nggak bisa. Ataupun apa? Dimasuki harokat seperti khofad misalkan, min jadi mini, nggak bisa. Ataupun masuki kod min, nggak bisa. Kod di sini kan tadi ciri fi'il, nah, tidak bisa. Nah, itu jadi apa adanya seperti itu. Nah, nggak bisa dirubah, nggak bisa diganggu gugat gitu kan huruf itu. Nah, fungsinya ya itu jadi ada apa namanya, ada 3 unsur kan tadi di pembagian kalam itu, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Jadi huruf itu sebagai kata sambung pembantu untuk membantu isim dan fi'il, nah gitu, supaya menghasilkan makna yang dikehendaki. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.